termasuk menjadi orang-orang yang diakui sebagai umat Rasulullah SAW. Baik pendengar saya, kembali bincang Ramadan akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 1 bersama masih bersama Gus Zainul. Gus Zainul, tadi jaringan sudah menyampaikan tentang tingkatan-tingkatan termasuk Muslim, mukmin, Muslim hingga tingkatan yang kelima dalam tauhid. Mungkin bisa saya analogikan bahwa tingkatan-tingkatan adalah sebuah rumah, sebuah bangunan. Tentu ada pintu untuk memasukinya. Termasuk salah satu dari Muslim adalah melalui syahadat. Sedangkan untuk memasuki pintu-pintu yang lain ini apa harus untuk bisa tidak dikatakan sebagai seorang mukmin atau sebagai seorang Muslim? Ini sesuai definisi, ini tingkatan kedudukan strata peringkat kedudukan seorang hamba di sisi Allah. Jadi kalau Muslim ini kan secara syariat, secara zahir kita mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, tapi batin kita tidak menjalankan sepenuhnya. Kita masih ada tujuan-tujuan lain, kita tidak ada keyakinan akan apa yang kita kerjakan. Ini secara praktek benar, tapi hati kita masih belum berserah kepada Allah. Tapi kalau mukmin ini sudah praktek secara lahir, juga praktek secara batin. Hati ini juga meyakini apa yang kita lakukan, membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, tanpa pernah meragukan apalagi mendustakan. Jadi seperti tadi kita bahas dalam masalah puasa, puasa ini dilakukan atas dasar iman, bukan karena kita melakukan karena kesenangan, karena kita takut, karena kita sungkan, karena kita ini. Jadi ada malu, seperti kata malu, ada malu ini, malu sifat manusiawi, haya insaniyun, ada haya imaniyun. Kalau haya iman ini kita malu karena terlambat melakukan ketaatan dengan dasar iman kepada Allah. Kita malu karena kita habis melakukan satu kesalahan. Ada malu yang bahasa manusia, secara manusiawi semua orang pasti punya malu. Seperti telanjang bulat, seperti kita kencing di pinggir jalan, ini semuanya pasti punya. Jadi lain dengan imani. Seperti orang yang mengerjakan sholat, puasa ada landasannya iman, yang ada landasannya tidak dilandasi iman. Jadi ini berbeda. Jadi yang diminta Allah itu berpuasa secara iman. Makanya kemarin Salam bahas kenapa apabila ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wong sing Islam poso. Bukan itu yang diinginkan Allah, tapi puasa secara imani. Jadi puasa yang dilakukan secara iman inilah yang bisa menghapus dosa, bisa menjadi wasilah manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi iman ini lebih tinggi lagi. Hati kita, imannya hati. Kalau muksinin, ini kita melakukan rasa. Kalau kita ini ditolong oleh Allah, kalau kita ini diberi kekuatan oleh Allah. Kalau mukmin tidak, kita yang merasa melihat. Ini roh sudah. Kalau roh ini bicaranya la haula wala quwata illa billah. Kalau mukhlis ini tujuan, motivasi. Tidak ada motivasi lain kecuali hanya Allah. Sedangkan muttaqin ini yang sudah menghilangkan melihat dirinya, yang dilihat hanya Allah. Ini menurut strata yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi takwa ini memang menjadi syarat diterimanya semua amal ini. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Jadi dimana ketika orang itu sudah meraih predikat takwa, takwa ini maknanya takwa ini bukan sekedar takut ya, bukan sekedar takut. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, takwa itu mengandung 3 makna: takut, taat, dan membersihkan hati dari semua dosa-dosa. Berbeda lagi dengan takwa menurut Imam Ibnu Abbas, Imam Mujahid, mengambil firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwa di sini itu mengandung 3, yaitu berzikir, ingat kepada Allah tanpa pernah melupakan Allah, taat kepada Allah tanpa pernah mendurhakai Allah, dan yang ketiga bersyukur kepada Allah tanpa pernah mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Jadi ingat, taat, dan bersyukur. Nah, kalau Imam Ghazali mendefinisikan takwa, ini takwa berbeda, jangan diartikan takut atau taat saja. Karena di dalam firman Allah, Imam Ghazali ini mengambil dasar firman Allah surat An-Nur ayat 52, wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi. Ini. Jadi ada wa yakhsha, takut. Ada wa may yuti'illah, taat itu sendiri, takut itu sendiri, takwa itu sendiri. Nah, inilah takwa yang dimaksudkan di sini adalah bersihnya hati dari semua dosa, semua sifat-sifat yang tercela, sehingga tidak tersisa apapun dari sifat yang baik. Ini takwa ini predikat yang tertinggi. Wallahu yuhibbul muttaqin. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sungguh Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi ini puncak kedudukan di sisi Allah, ini bertakwa, dan itu bisa diraih melalui ibadah puasa. Tadi sekali lagi puasa yang bagaimana? Ini yang perlu direnung, yang perlu dipelajari. Makanya ini Nabi sampai menyebut kam min so'imin. Kam ini sangat banyak sekali. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Padahal fungsi puasa, man shoma Ramadhana iman ghufira lahu, dosa diampuni. Siapa yang berpuasa atas dasar iman, la'allakum tattaqun, dia akan menjadi orang bertakwa. Bertakwa dalam artian kanda ono sifat-sifat elek anjur dodok, medit, males, utun, ujub, sombong, hasud, tomak, dan lain sebagainya. Itu sudah banyak lewat puasa. Tapi faktanya, setelah puasa yang pelit panjat pelit, ya termasuk saya, yang malas tetap malas, yang seudon tetap seudon. Inilah PR kita. Makanya perbedaan orang mukmin dengan orang munafik, khamsatu asya la takunu illa fil mukmin. 5 perkara yang tidak ditemukan kecuali pada orang mukmin, yaitu faham agamanya, berhati-hati dengan lidahnya, wattabassum fi wajhi, wajahnya senyum. Yang keempat, wanurun fil qalbi, di hatinya bercahaya. Yang kelima, wa hubbul muslimin. Beda dengan orang munafik. Orang munafik melakoni agama tapi gak ngerti ngaji. Sing penting ibadah ini gak paham dengan agamanya. Coba tanya orang berwudu sholat, rukunnya sholat berapa? Jadi kan, tapi mengaku mukmin. Orang mukmin itu berhati-hati dengan lidahnya, artinya dia tidak berkata sesuatu yang baik. Tapi faktanya mukmin banyak ngomong itu sembarangan. Omongan-omongan yang isinya dusta, isinya membicarakan keburukan orang, mengadu domba dan lain sebagainya. Wajahnya ya tidak ada senyumnya, di mana senyumnya? Padahal bisrul mukmin fi wajhi wa husnuhu fi qalbi. Orang mukmin itu meskipun nanti disumpah kemarau panjang ya ketok kan. Nanti ketok wajah tetap nopo sumai.
Ini mukmin sejati. Yang keempat, wa nurun, hatinya percaya. Terang, dia tidak bingung, dia tidak gelisah, tidak resah, tenang. Yang kelima, dengan sesama muslim dia cinta, bahkan walau fihim khososo, walaupun dia sulit, yang penting saudaranya enak. Ini orang mukmin sejati. Tapi fakta ambil koncoe wong iman dhewe eker, ambil wong sing mripate ombo wong sing gak iman lah. Ini yang kemunafikan ini. Baik Gus, ini nampaknya ada 3 saudara-saudara yang sudah gabung ini Gus ya. Baik, sebelum kita lanjut perbincangan kita ini, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir di studio. Yang pertama ini ada datangnya dari Mbak Lia ini Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lia, gimana kabarnya Mbak Lia? Semoga baik. Setelah dari Bogor gak pernah ketemu. Ini yang ditanyakan tentang sholat kafarot ini Gus. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa mengganti sholat fardu yang sebelumnya belum pernah dilakukan dengan melakukan sholat kafarot dengan 4 rakaat 1 tasyahud akhir di Jumat terakhir di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan melakukan sholat kafarot itu setelah melakukan sholat fardu di waktu yang sama, seperti duhur dilakukan di waktu sholat duhur dan lain sebagainya. Ini bagaimana ini Gus? Ya, Anda boleh saja melakukan seperti itu dipraktekkan oleh ulama-ulama terdahulu karena memang bulan Ramadan ya. Anda praktekkan, mencontoh ulama dahulu. Tapi Anda tidak boleh menganggap sholat saya sudah beres. Jadi setiap sholat yang kita tinggalkan ya harus kita qadha saat kita itu masih Islam. Kecuali kalau kita kafir asli, kemudian kita masuk Islam. Selama kita sholat tidak wajib mengqadha. Tapi kalau murtad ini wajib mengqadha. Habis Islam kemudian keluar 10 tahun balik lagi Islam, itu selama 10 tahun tidak sholat wajib diqadha. Nah gimana caranya? Kamu kalau mau sholat yang dulu belum pernah, yang dulu sering kamu tinggalkan, tidak usah sholat sunnah, ganti sholat fardu. Nanti sholat fardu monggo, waktunya bebas. Ini meskipun habis subuh, habis itu bebas karena ini sholat sunnah yang ada sebabnya. Yang haram di waktu-waktu haram itu kan yang tidak ada sebab. Di qadha. Biasanya paling mudah ya habis sholat fardu ya kita qobliyah ba'diyah. Daripada qobliyah ba'diyah kamu pakai nyahur sembahyang fardu ya. Tapi bagus juga kalau kita mengikuti sholat sunnah, sholat kafarot ya. Barangkali ya umur kita belum sampai, kita belum lunas sholat kita, tapi kita kedahuluan, nah ini kita pasrahkan kepada Allah. Nah, begitu kita sudah mengcover dengan sholat kafar. Sholat kafarot sendiri bagaimana caranya Gus? Dan waktunya? Ya waktunya kan itu setelah sholat Jumat ya, waktu Jumat terakhir itu memang ada keterangan Imam Ghazali juga menerangkan seperti itu. Sholat robo, sholat sunnah robo, sholat sunnah kafarot. Ya. Nah ini dipraktikkan oleh ulama-ulama dahulu. Waktu Jumat terakhir setelah asar, setelah Jumatan ya, setelah sholat Jumat ya, 4 rakaat 1 salam yang membaca ya itulah. Kalau dipraktekkan monggo, itu hanya sholat sunnah mutlak itu aja. Sholat sunnah mutlak nih. Tapi ya itu tadi kita tidak boleh menganggap kalau kita sudah sholat sunnah kafarot, kita sholat kafarot berarti utang-utang sholat kita sudah lunas. Jangan. Kita lakukan itu ya kita ikuti. Itu tadi saya kasih solusi. Mungkin kalau umur kita sudah nggak nututi, kita belum ngodok semua sholat kita, ya kita kan sudah di backup dengan kafarot tadi. Jadi kalau semua lebih baik ya ngodok segera selesaikan. Mungkin ya perlu resign dulu kerja, pakai sholat dari kita mau 5 tahun ya kita itu sendiri
sehari sampean pakai sholat 5 waktu itu sampai 5 kali katakan. Subuh 5 kali, zuhur 5 kali. Ini kan tinggal menghitung aja. Dari 1 tahun ya, sampai juga bisa menghitung itu. Nanti kamu hitung sih. Kamu yang berutang ya masa saya yang hitung utang kan? Ya, kamu tahu sih. Sejauh yang diingat Gus ya. Iya, sejauh yang diingat. Berapa tahun ya kita? Ya, kalau kita ingat misalnya 5 tahun ya kunjul kok. Oh ya, ini 5 tahun, 6 tahun, pakai 6 tahun aja. Lebih aman gitu. Begitu Mbak Lia, ya semoga ini menjadi pencerahan juga. Bukan hanya buat Mbak Lia, tapi juga bagi kita semua yang mendengarkan ini. Kemudian yang kedua ini Gus, ini pendengar setia, selalu setia, ini benar-benar setia ini. Dari Mas Faisal ini. Mas Faisal. Ini saya bertanya Gus, ini maaf di luar tema. Sering timbul keraguan soal najis ketika membasuh di toilet, artinya di entah itu di toilet umum atau bagaimana itu ya. Yang menjadi keraguan adalah percikan airnya. Bagaimana seharusnya kita untuk berhati-hati? Untuk berhati-hati seperti itu ya semampu kita. Kalau sulit untuk diperhati, ya itu dimakful lah, umumul balwa. Jadi ini memang keadaan yang umum yang sulit untuk kita hindari. Oke, tapi sebisa mungkin kita menghindar, berhati-hati ya. Kalau memang tempat-tempat seperti itu ya, kalau kita yakin kita najis ya kita sucikan itu aja. Kalau tidak ya kita anggap suci. Kalau asalnya suci ya kita kembali ke suci. Kalau asalnya najis ya nggak bisa kita ragu-ragu. Saya yakin suci, asalnya najis ya nggak suci. Jadi yakin nggak bisa dihapus kecuali dengan yang yakin. Ya, apalagi yakin dihapus dengan ragu yang nggak bisa, tetap yang terjadi yang yakin. Asalkan tidak kelihatan nyata najisnya itu sendiri. Kalau sama ini jelas kecipratan ya boleh kalau yang disucikan cukup kita bakso sekiranya airnya ini najis ini kan ada dua macam ya, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Kalau ainiyah terlihat mata, nah, untuk mensucikan ya airnya najis harus dihilangkan dulu, baru disucikan. Karena ini najis itu lah sampai dia kembali semula, warna, rasa, bau itu hilang baru suci. Ada yang nggak terlihat, ya seperti kita merasa kecipratan, tapi dicari kok nggak ada, gimana ya disirati aja. Jadi cukup dengan kita sirati dengan air. Itu. Sekiranya di tempat itu kira-kira gitu. Baik begitu Mas Faisal ya, mudah-mudahan ini hatinya tidak mudah ragu-ragu ini. Ya kalau najis ya kita najis, kalau suci ya jangan ragu najis sudah. Baik, yang penting sudah berhati-hati, berusaha sebisa mungkin gitu ya. Baik, kemudian ini yang ketiga Gus, ada datangnya dari ini ganti, kalau yang kemarin Bapak Wasono, sekarang istrinya Bapak Wasono. Siapa namanya? Tidak disebut namanya, rahasia ini. Istri Bapak Wasono. Istri Bapak Wasono. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ini yang mau ditanyakan, kalau pemasak bingung dengan rasa apa, boleh tidak diincip pada saat berpuasanya? Di atas lidah boleh, yang tidak boleh itu masuk sampai ke lambung itu. Jadi ya cukup dirasain, yang merasakan kan bukan di tenggorokan, tapi kan di lidah. Jadi boleh, asal tidak ditelan. Nah kalau takut khawatir, minta diincipi sama yang tidak puasa aja. Ini ibu yang lagi liburnya, libur bulanan ya, atau suaminya yang nggak puasa apa ya ini dosa besar nggak puasa tanpa ada udzur, itu dosa besar, nggak bisa dibayar dengan puasa seumur hidup. Jaga puasa kita. Jadi membatalkan puasa itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang boleh. Yang haram tidak ada udzur zaman batal noha, ini dosa besar. Ada yang boleh seperti sakit, bepergian,
boleh kamu mokel, boleh kamu tidak mokel. Ada yang wajib, bahkan membatalkan itu menjadi wajib bagi mereka yang kedatangan haid atau nifas atau melahirkan, otomatis wajib karena jadi man aftar yauman min Ramadan lam yakti min ghairi rukhsatin wa amaratin lam yakti syam tahri wa insama al-Bukhari Muslim. Jadi siapa yang mau meninggalkan berpuasa satu hari saja bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, tanpa ada sakit, maka tidak bisa disahur dengan puasa seumur hidup, walaupun tidak bisa disahur dengan puasa setahun, walaupun setahun penuh itu dipakai berpuasa. Hanya sayang nih. Kalau sudah berpuasa, kurangi aktivitas yang memungkinkan kita menjadi tidak berpuasa. Nah, jadi beratkan puasa daripada menjadi. Harusnya itulah 1 tahun 12 bulan, 1 bulan khusus untuk berhubung dan merah. Jadi kemudian tentang rukhsah ini Gus, Iya. kan salah satu yang diperbolehkan untuk berbuka adalah pada saat bepergian, safar. Nah ini kriteria yang bagaimana? Karena kalau yang sebagaimana kita pahami kurang lebih 82 km. Ini kan apakah jarak yang dijadikan acuan atau juga waktu? Karena sekarang ini kalau kita ke Jakarta aja sudah cukup pesawat cuma 1 jam. Kembali kepada yang pertama jarak. Memang masafatul qasri dalam bahasa fikih itu masafah perjalanan yang diperbolehkan mengqasar sholat. Nah di sini jarak berarti. Nah di situ diterangkan dalam kitab fikih perjalanan yang diperbolehkan qasar itu 2 marhalah, 2 pos. Kalau 1 pos kurang lebihnya 40 kilo. Nah ini macam-macam ulama, tapi yang paling rendah itu 40 kilo per pos. Nanti kalau 2 pos 2 marhalah nih. Nanti 80. Ini ada yang lebih 86, ada 90, ada 96. Nah, ini paling titik apa? Dan yang kedua yang tidak disunahkan untuk berbuka atau mengqasar sholat, menjamak sholat ini kan apabila tidak capek, yang tetap yang utama tetap itmam. Jadi ini kendala yang kedua. Jadi selain jarak, yang kedua kita merasa berat. Al-masyaqqah. Nah, kalaupun kita lengah ke Jakarta, misalnya 1 jam sudah nyampe sana, nggak merasa berat, ya lebih baik itmam. Itmam itu ya sempurna, tanpa dikosor, tanpa dijamak, itu lebih utama. Lain lagi dengan Imam Hanafi, pokoknya lungo, oleh ngosi. Kalau kan ada males-males nih. Padahal papa tampil luru ya tetap sing ngapi. Kawan, kemudian Ramadan ya. Tiap-tiap rakaat 1000 kali lebih utama daripada 1000 rakaat di selain Ramadan. Sayang gitu. Jadi sekiranya itu tidak memberatkan, lebih utama agar tidak membatalkan puasa. Baik Gus, Masya Allah, ini tambah terasa ini kita sudah berada di menit yang ke-59 nih Gus. Ya, jadi sebelum kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini atau di pagi hari ini, closing statement Gus, monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku yang seiman, pendengar dan pemirsa radio pemerintah dimanapun Anda berada, bulan Ramadan ini bulan yang menjadi tolak ukur barometer bagaimana keadaan kita dalam 1 tahun ke depan. Jadi menggunakan kesempatan Ramadan ini untuk mewujudkan harapan kita di 1 tahun ke depan. Siapa yang Jumatnya baik, maka hari-hari dalam 1 minggu akan menjadi baik. Siapa yang Ramadannya baik, maka bulan-bulan dalam 1 tahun itu akan menjadi baik. Seperti halnya inna fil jasad mudghah idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat fasadat. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, semuanya ikut baik. Jika segumpal daging itu buruk, semuanya ikut
amal yang lain. Jadi ini hormati Ramadan, jaga Ramadan dengan cara tahan diri dari berbuat yang diharamkan, dari berbuat dosa, dari berbuat maksiat dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan Allah berikan bulan-bulan kita, hari-hari kita dalam 1-2 tahun ke depan, kita diberikan kekuatan, pertolongan, diberikan kemudahan, termasuk masuk ke dalam golongan orang-orang yang diberikan kebahagiaan, keselamatan, dan diterima semua amal ibadah kita seumur hidup kita. Bihurmati syahri Ramadan, ij'alna ya Allah minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asyiya'il mardudin. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita jalani disertai keilmuan yang cukup, disertai dengan kebenaran niat kita, mudah-mudahan ini puasa yang mampu mengantarkan kita meraih predikat hamba Allah yang dicintai, hamba Allah yang dekat dengan Allah. Ini tadi tujuan utama puasa adalah la'allakum tattaqun. Puasa yang bagaimana? Yang dijalankan atas dasar keimanan dan dijalankan atas dasar keikhlasan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mudahkan puasa kita dilandasi dengan keimanan yang kuat dan disertai dengan tidak ada tujuan selain Allah. Mudah-mudahan Allah berikan. Amin. Allahumma amin. Demikian mudah-mudahan perbincangan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Demikian akhirul kalam. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus atas segala tausiah dan bicaranya dan pendengar setia. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita Gus Zainul menjadi bermanfaat bagi kita dan memberikan kekuatan kepada kita dhahiran maupun batinan bisa melaksanakan atau menjalankan setiap ilmu yang kita dapatkan. Dan baik pendengar setia, satu informasi bahwa bincang Ramadan esok hari karena sesuatu dan lain hal tidak bisa hadir di ruang dengar Anda. Dan salam segera mohon pamit undur diri dari dengar Anda. Dan juga informasi berikutnya, jadwal imsakiyah di hari ini insyaallah imsak jatuh di pukul 4:09. Semoga apa yang kita laksanakan ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amalan saleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, jaga diri Anda baik-baik. Wallahu muwaffiq lakum bithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.